Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Selasa 1 Maret 2022. Kali ini bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Saudara, sejumlah wilayah di Kecamatan Medan Deli dilanda banjir dengan ketinggian bervariasi sejak kemarin. Banjir yang terjadi disebabkan hilangnya pintu kontrol pengatur air Sungai Deli yang berada di Kota Bagun, Kecamatan Medan Deli. Salah satu lokasi banjir terparah adalah di Kelurahan Titipapan, tepatnya di Perumahan TNI Angkatan Laut Ikan Hiu, sehingga membuat ratusan rumah warga terendam banjir. Warga pun terpaksa mengungsi ke sekolah Hang Tua yang letaknya di berada kawasan perumahan. Akibat tingginya debit air yang masuk ke rumah mereka, mengantisipasi bertambahnya ketinggian banjir, warga kompleks TNI Angkatan Laut Ikan Hiu Titipapan melakukan gotong royong dengan memasang tanggul menggunakan karung berisi tanah dan pasir untuk menghalau bertambahnya debit air masuk ke rumah warga. Tingginya curah hujan di Kota Medan dan hulu sungai membuat banjir sampai hari ini belum juga surut. Ketua Kompleks TNI Angkatan Laut Ikan Hiu, Letkol Dedi mengatakan, tingginya banjir malam tadi membuat ratusan warga di Kompleks TNI Angkatan Laut Ikan Hiu mengungsi ke sekolah Hang Tua. Namun pagi ini warga sudah kembali ke kediaman masing-masing. Warga memilih kembali ke rumah karena menganggap banjir akan segera surut. Meskipun mereka belum dapat melakukan pembersihan karena rumah mereka masih terendam banjir. Letkol Dedi telah menyarankan warga untuk tetap berada di tempat pengungsian menunggu air benar-benar surut sehingga warga terbebas dari wabah penyakit. Selain itu, Wali Kota Medan menginstruksikan kepada pihak Kelurahan Titipapan untuk mendirikan dapur umum yang terletak di lingkungan 11. Warga berharap banjir segera surut agar mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Ya pemirsa, curah hujan yang tinggi mengakibatkan air sungai meluap dan merendam ratusan rumah di Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Untuk membantu warga yang terdampak banjir, camat dan kepala desa mendirikan posko dan dapur umum. Kepala Desa Dalu 10B, Wantoro, mengatakan sebanyak 421 rumah terendam dengan perincian di Dusun 8 sebanyak 104 rumah, Dusun 9 167 rumah, dan Dusun 10 150 rumah. Pihaknya juga telah mendirikan 2 posko dan dapur umum di Dusun 9 dan Dusun 10. Sementara di Dusun 8, bantuan makanan akan diantar langsung ke rumah warga. Bantuan terus berdatangan dari donatur serta perusahaan yang berada di sekitar Desa Dalu 10B berupa mie instan, beras, telur, dan juga obat-obatan. Memang ini terus terang ya, sepanjang 5 tahun terakhir ini, banjir ini memang termasuk banjir paling besar. Dan curah hujan yang cukup tinggi selama 3 hari berturut-turut ini, itulah salah satu penyebabnya. Sehingga efeknya aliran sungai Bluma itu meluap sehingga sekarang menggenangi rumah warga. Camat Tanjung Merawa Marianto Irawadi meninjau langsung ke lokasi banjir dan memberikan bantuan berupa sembako ke posko yang telah didirikan. Ia mengatakan bencana banjir di Desa Dalu 10 ini berulang kali terjadi. Namun banjir kali ini cukup parah hingga menggenangi lebih kurang 500 rumah warga. Untuk tindakan selanjutnya, Muspika dan warga membuat dapur umum untuk masak makanan yang akan dikirimkan kepada warga yang terdampak banjir. Kepala Desa, Camat, Muspika mengadakan tindakan. Yang pertama, mengadakan dapur umum bagi warga yang nggak bisa masak di rumah, nanti akan dikirim makanan. Ini kerjasama dari para pengusaha di sini, pengusaha dan toko-toko di sini, serta ibu-ibu PKK ini dimasak. Nanti kalau udah masak dikirim ke masing-masing rumah. Muspika mengimbau kepada warga untuk tetap waspada akan banjir susulan mengingat cuaca ekstrim, apalagi dalam situasi mendung saat ini. Bisa saja air sungai meluap kembali. Intensitas hujan cukup tinggi dalam seminggu terakhir di Serdang Bedagai mengakibatkan Sungai Rampa tidak mampu untuk menampung debit air.
Sejumlah rumah warga di Dusun 1 dan 3 Desa Serampa tergenang air banjir sedalam 30 hingga 35 cm. Warga diharap waspada jika sewaktu-waktu air kiriman dan hujan lebat datang. Dari pantauan TVRI di Dusun 1 dan 3 Kampung Mandailing Desa Serampa, Kabupaten Serdang Bedagai, tergenang air sedalam 30 hingga 35 cm. Air yang masuk ke pemukiman warga sudah dirasakan warga dua hari terakhir ini. Hujan cukup tinggi ditambah dengan air kiriman dari hulu sungai menjadikan Sungai Rampa meluap masuk ke pemukiman warga pada Selasa 1 Maret 2022. Warga yang terdampak hanya bisa pasrah akan banjir memasuki kawasan rumah penduduk. Beberapa kendaraan yang memasuki dusun tersebut terjebak beram jalan karena sejumlah jalan ke dusun tertutup air banjir. Kadus Dusun 3 Johan Saputra mengatakan, sampai saat ini pihak desa terus memantau ketinggian air di dusunnya. Terlebih curah hujan masih sering turun, maka dihimbau warga untuk terus waspada dan jika memungkinkan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sementara sampai hingga siang ini, pihak desa belum dapat memberikan data warga yang terdampak banjir. Tadi malam ada peningkatan sedikit lah debit airnya. Himbauan kepada warga udah mengungsi atau bagaimana? Himbauan kepada masyarakat masih tetap bertahan di rumah, cuman kan mereka ada juga yang ke tempat saudara gitu. Kira-kira ketinggian air sudah berapa ini? Sekitar 30 cm sampai 35 cm lah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balai Besar Wilayah 1 Medan menyatakan hingga saat ini kondisi wilayah Provinsi Sumatera Utara masih dilanda hujan. Masih terjadinya hujan di Provinsi Sumatera Utara ini dengan intensitas ringan hingga hujan lebat disertai petir maupun angin kencang. Demikian press release Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balai Besar Wilayah 1 Medan. Pihak BMKG Balai Besar Wilayah 1 Medan memprediksi akan terjadi hujan di Provinsi Sumatera Utara sejak 26 Februari hingga hari ini. Dikatakan, tingginya jumlah curah hujan ini bahkan telah berlangsung sejak beberapa hari lalu, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir pada wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan pola angin gradien, menunjukkan adanya gangguan cuaca berupa daerah tekanan rendah di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh, mengakibatkan belokan angin dan daerah pertemuan angin pada wilayah lereng timur dan pegunungan Sumatera Utara. Hal ini memicu pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Sumatera Utara dan juga sekitarnya. Jika dilihat dari kondisi kelembaban udara bernilai lebih besar dari 80%. Sementara kondisi udara yang cukup labil mendukung terbentuknya awan-awan hujan yang dapat disertai angin kencang di wilayah Sumatera Utara. Selain itu, suhu permukaan laut di perairan Barat Sumatera dan Selat Malaka berkisar 29 hingga 31 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan adanya asupan air yang cukup tinggi di wilayah perairan khususnya di Samudra Hindia Barat, Sumatera Utara yang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan. Dengan kondisi di atas, maka wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang serta gelombang tinggi. Karena dihimbau para pemangku kepentingan dan seluruh komponen masyarakat untuk dapat meningkatkan kesiapsiagaan terjadi bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara mulai 1 Maret hingga 3 Maret 2022 dan selalu mengikuti informasi dari Balai Besar BMKG Wilayah 1 Kota Medan. Saudara, Kota Medan dan sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara beberapa hari terakhir dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, bahkan menyebabkan sejumlah wilayah menjadi banjir. Bagaimana potensi hujan di wilayah Sumatera Utara? Kita akan terhubung dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 1 Medan, Ibu Eridawati SE MSI. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Baik, Ibu, kita melihat intensitas hujan cukup tinggi ya belakangan ini. Apa penyebabnya, Ibu? Baik, Ibu Eridawati sudah terhubung dengan kami di studio. Baik, mohon maaf ini kebetulan di sini lagi azan. Baik, kita sampaikan saja. Memang pantauan kami sudah seminggu ini Sumatera Utara pada umumnya khusus Medan
dilanda hujan lebat, hujan sedang hingga lebat. Ini disebabkan karena memang ada beberapa gangguan cuaca yang bersifat umum maupun ada faktor lokal yang terjadi di sini. Ya, baik Bu Eridawati, apakah hujan yang terjadi juga berpengaruh terhadap gelombang laut yang ada, Ibu? Baik, memang jika terjadi hujan lebat hingga sedang, itu tentu pemicunya adalah pola angin, Bapak Ibu, karena ini memang disebabkan oleh ada beberapa gangguan. Seperti yang disampaikan di press release kami yang kita keluarkan hari ini, itu disebabkan oleh gangguan tekanan rendah yang ada di perairan Aceh hingga barat Sumatera ini, memicu pertumbuhan awan-awan hujan dan terjadi pembelokan angin hingga memasuki awan-awan hujan ini memasuki daerah Sumatera Utara hingga mungkin sampai ke Medan, seperti itu. Baik, Ibu Eridawati, beberapa hari ke depan ini potensi hujan yang akan terjadi seperti apa di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara? Baik, seperti rilis kita, dalam 3 hari ke depan kondisi ini masih berlangsung di lereng pantai barat Sumatera, lereng barat, lereng timur, dan bahkan sampai ke Medan, yaitu pantai timur Sumatera, itu berpotensi karena memang itu gangguannya hampir seluruh Sumatera Utara dilanda hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang. Itu faktornya tadi sudah saya sebutkan, biasanya itu daerah tekanan rendah itu terjadi 3 hingga sampai 1 minggu, demikian. Ya, baik Bu, untuk kecepatan angin sendiri bagaimana prediksi menurut BMKG, Ibu? Baik, untuk angin kita mungkin beberapa hari lalu kita sudah merilis juga ada gangguan siklon seperti itu yang terjadi di daerah utara dari Australia seperti itu, dan di bawah barat kepulauan Ambon seperti itu. Nah, untuk Sumatera Utara sendiri, dampak itu memang tidak berdampak langsung dengan kondisi cuaca di Sumatera Utara pada umumnya, khususnya Medan, itu hanya berdampak secara tidak langsung. Artinya dampak tidak langsung itulah yang terjadi tekanan rendah yang ada di daerah perairan Aceh dan Sumut seperti perairan barat Sumatera Utara seperti itu, sehingga itu memicu daerah tekanan rendah itu memicu pertama itu kan memicu awan-awan berpotensi hujan, dan disertai dengan angin kencang seperti itu. Ya. Baik, terakhir Ibu, himbauan kepada masyarakat dalam mengantisipasi cuaca yang tidak menentu saat ini seperti apa, Ibu? Tentu saja kepada masyarakat harap memantau informasi dari BMKG, tentu tidak setiap kegiatan di luar untuk memantau informasi ini, dan kita mengharapkan juga seluruh stakeholder masyarakat juga memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Mungkin ketika kita berjalan dengan angin kencang memperhatikan pohon-pohon yang besar, dihindari dulu seperti itu. Dan ketika mungkin hujan lebat, mungkin persiapan kepada lingkungannya untuk membersihkan, seharusnya sebelum-sebelumnya ya kita membersihkan lingkungan sehingga air yang jatuh itu bisa mengalir sesuai pada tempatnya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Eridawati, Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah 1 Medan. Salam sehat Ibu dan selamat bertugas kembali. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai jeda berikut, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan
Andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Unit Pelaksana Teknis UPT Medan Barat Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan pagi tadi membersihkan sedimentasi drainase menyusul terjadinya banjir di Pasar Palapa Pulau Brayan di Kota Kecamatan Medan Barat. Pada pembersihan sedimentasi drainase ini relatif banyak ditemukan sampah yang masih tergenang di air sehingga dilakukan penyedotan dengan membawa mobil tangki UPT Medan Barat Dinas PU Kota Medan. Inilah salah satu kawasan yang dilanda banjir ketika hujan mengguyur Kota Medan 2 hari lalu. Pasar Palapa Pulau Brayan, Kota Medan menjadi salah satu kawasan banjir dengan ketinggian 20 hingga 70 cm ketika hujan mengguyur Kota Medan 2 hari lalu. Namun ketinggian ini dalam 2 hari terakhir telah kering. Akan tetapi banjir telah menyisakan genangan air sehingga dilakukan penyedotan oleh UPT Medan Barat Dinas PU Kota Medan. Dilakukannya penyedotan air sisa banjir ini karena genangan air tidak dapat mengalir ke pembuangan akhir sebab kondisi kawasan Pasar Palapa dan Jalan Yosudarso ketinggian tanahnya berbeda-beda. Demikian halnya drainase yang mengalirkan air menuju Sungai Deli juga terdapat lumpur dan sampah. 1 unit mobil UPT Medan Barat Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan dikerahkan untuk mengangkut sampah dan lumpur yang mengendap di drainase. Guna memastikan kondisi drainase ini, maka dilakukan dengan membuka penutup kontrol drainase. Dari pantauan TVRI pasca banjir, suasana kawasan Jalan Yosudarso Kota Medan yang juga menggenangi Pasar Palapa Pulau Brayan, aktivitas pedagang sudah mulai normal. Banjir yang melanda kawasan ini, menurut pihak UPT Medan Barat Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan, karena ada di antara bantaran Sungai Deli yang meluber tidak jauh dari Pasar Pulau Brayan Kota, sehingga menggenangi kawasan Pasar Palapa 2 hari lalu. Kita ke Kabupaten Srgai. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Srgai melalui Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengukuran jalan dan menghitung ganti rugi atas tanaman dan tembok rumah warga yang terkena dampak pelebaran jalan ibu kota kabupaten. Dukungan warga menjadi kunci utama untuk mempercepat pelebaran jalan kabupaten tersebut. Dinas Pekerjaan Umum PU Sedang Bedagai telah melakukan pengukuran dan perhitungan ganti rugi bangunan serta tanaman warga yang terdampak dari pelebaran jalan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Srgai, Johan Sinaga, kepada awak media mengatakan pengukuran dilakukan berdasarkan konsep Pemkab Srgai yang akan melakukan pembangunan inti kota atau ikon kota Pemkab Srgai dengan syarat utama dilakukan pelebaran jalan dengan lajur 4. Dengan pelebaran sepanjang 6 km, maksud kami 6,3 km yang dimulai dari pintu tol Teluk Bengkudu hingga ke alun-alun Dinas Pendidikan Srgai. Lahan ganti rugi seluas 2 hektar atau 2.000 meter kubik. Dinas PU Srgai saat ini sedang melakukan perhitungan bangunan dan tanaman warga. Dari pintu tol Matapau sampai dengan kantor Satpol kantor Lantas di Kota Serampah, lebih kurang 6,3 km panjang jalan yang kita rencanakan pelebaran jalan nasional. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa luas ataupun dampak dari rencana pelebaran jalan nasional ini lebih kurang ada 2 hektar ataupun 20.000 meter kuadrat. Inilah yang terdampak daripada rencana pelebaran jalan nasional. Salah seorang warga Boru Sibaradi yang terkena dampak ganti rugi mengatakan sangat mendukung pemerintah Srgai untuk melakukan pelebaran jalan guna membangun ikon kabupaten. Ganti rugi tersebut harus sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Hingga saat ini pengukuran berjalan lancar tanpa ada kendala. Kira setuju nggak dengan program tersebut? Tapi kan ada ganti untungnya. Ya. Ya setuju aja. Terus kena katanya pagar ibu ini ya? Tanaman juga ikut juga? Iya. Apa kira-kira keterangan dari pihak PU?
demi pembangunan kita ya saya setuju aja lah. Lebaran jalan ya kan. Menghindari razia dari Satuan Polisi Pamong Praja, seorang pemuda nekat melompat dari jendela kamar hotel. Pemuda tersebut merupakan salah satu dari 10 orang yang berhasil dijaring petugas di sejumlah hotel dan tempat hiburan malam. Menjelang bulan suci Ramadan, Satuan Polisi Pamong Praja Mandailing Natal terus merazia penyakit masyarakat di sejumlah hotel dan tempat hiburan malam di Kota Penyambungan. Pada razia tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 pasangan bukan suami istri dari kamar hotel kelas melati di Kota Penyambungan dan 2 orang wanita pemandu lagu di salah satu tempat hiburan di Penyambungan Utara. Razia yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja di salah satu hotel tersebut menyebabkan seorang pemuda nekat melompat dari lantai 2 kamar hotel untuk menghindari razia pekat Satpol PP. Namun naas, pemuda tersebut mengalami luka serius di bagian paha dan dada, kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif dari dokter. Tadi memang satu pasang itu ada salah seorang laki-laki pasangannya yang mencoba sewaktu kita mencoba membuka pintu, yang bersangkutan mencoba melarikan diri melompat dari lantai 2 hotel, salah satu hotel melati yang ada di Penyambungan dengan cara memukul daripada kaca jendela. Setelah itu melompat ke bawah. Dan yang bersangkutan juga sudah dapat kita amankan, tetapi sebelum kita bawa kantor tadi, kita bawa periksa ke rumah sakit umum, kita takut terjadi sesuatu kepada yang bersangkutan. Alhamdulillah, setelah kita bawa ke rumah sakit, sudah kita ronsen dan kita periksa segalanya, menurut dokter yang bersangkutan aman, tidak ada masalah. 10 orang yang terjaring dari hotel dan tempat hiburan malam ini langsung dibawa ke markas Satuan Polisi Pamong Praja untuk dilakukan pendataan dan pembinaan setelah pihak keluarga menjamin mereka tidak mengulangi perbuatannya. Sejumlah informasi lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB, tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Saudara, siswa 6 hingga 11 tahun yang belum vaksinasi di sekolah akan memperoleh pelayanan vaksinasi di Puskesmas. Dilakukannya vaksinasi bagi siswa SD ini di Puskesmas karena saat ini vaksinasi untuk dosis kedua hampir rampung pada semua sekolah-sekolah SD di Kota Medan termasuk di Kecamatan Medan Helvetia. Siswa sekolah dasar di Kota Medan saat ini umumnya sedang mengikuti vaksinasi dosis kedua yang dilakukan berbagai instansi. Akan tetapi di tengah pelaksanaan vaksinasi dosis pertama hingga dosis kedua saat ini, masih ditemui siswa SD atau anak usia 6 tahun hingga 11 tahun belum mengikuti vaksinasi. Seperti halnya di Sekolah Dasar Negeri 066652, Kecamatan Medan Helvetia, di mana hingga pada pelaksanaan vaksinasi dosis kedua hari ini masih ada siswa yang belum vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Kepala Sekolah SD Negeri 066652 Elpiana mengatakan masih adanya di antara siswa yang belum memperoleh vaksinasi dosis pertama maupun kedua karena ada beberapa alasan tertentu, di antaranya kondisi kesehatan anak mereka kurang memungkinkan untuk mengikuti vaksinasi. Meski demikian, pihak sekolah yang berada di Jalan Bakti Luhur, Kecamatan Medan Helvetia, mengatakan agar siswa yang belum vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua mengikuti vaksinasi di Puskesmas Medan Helvetia. Pada pelaksanaan vaksinasi dosis kedua hari ini, sebanyak 4 ruangan digunakan. 2 ruangan untuk antrian vaksinasi dan 1 ruangan untuk masa observasi. Sementara untuk ruangan vaksinasi dan screening COVID-19 hanya 1 ruangan. Vaksinasi dosis kedua ini difasilitasi Dinas Kesehatan Kota Medan dengan vaksinator dan dokter vaksinator dari Puskesmas Medan Helvetia. Elpiana mengatakan bagi siswa sekolah dasar yang belum memperoleh pelayanan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua akan mendapatkan vaksinasi di Puskesmas Medan Helvetia. Ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik
saya lihat orang tuanya pun lebih semangat. Jadi pada hari ini bagi yang tidak vaksin, kami buat pembelajaran daring ataupun pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi bagi yang tidak vaksin ini kami arahkan ke puskesmas Medan Helvetia. Begitu, dan setelah vaksin ini mudah-mudahan anak-anak kami bertambahlah imunnya, sehat-sehatlah. Jadi supaya ke depannya supaya kita dapat bertatap muka belajar di sekolah dengan baik. Itulah harapan kami. Vaksinasi di sekolah ini dilakukan sesuai dengan tingkatan kelas, yaitu diawali dari kelas 1 hingga berjenjang. Semua siswa yang memperoleh vaksinasi didampingi orang tua atau wali siswa masing-masing dengan wajib mengikuti masa observasi. Pemirsa, ratusan warga Medan antusias mengikuti vaksinasi COVID dengan hadiah 1 liter minyak goreng yang diberikan secara gratis. Warga mengaku senang untuk ikut vaksin dengan mendapatkan minyak goreng gratis di tengah kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Kota Medan. Ratusan warga Medan Senin siang antusias untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis 1 hingga 3 yang digelar Koramil 020104 Medan Kota bersama elemen masyarakat komunitas Satu Hati dengan berhadiah 1 liter minyak goreng Jalan Kapten Jumhana, Kecamatan Medan Area. Sebanyak 250 liter minyak goreng dibagikan kepada masyarakat yang masing-masing telah mengikuti vaksin 1 hingga 3. Vaksin berhadiah minyak goreng ini sambut antusias warga, dan warga pun merasa senang karena kelangka dan mahalnya minyak goreng di Kota Medan. Warga berharap vaksin berhadiah minyak goreng ini dapat dibuat karena sangat membantu mereka di tengah kelangkaan minyak goreng. Selain minyak goreng, mereka juga berharap dapat hadiah sembako lainnya seperti gula dan beras karena melihat kondisi sulitnya masyarakat saat ini di tengah pandemi COVID-19. Harapan kakak sendiri seperti apa, Kak? Ya, kalau bisa ya seperti ini, kalau dapat minyak, ya kan. Tapi kemarin ada juga yang dapat gula juga 1 kilo, teman. Vaksin berhadiah minyak goreng ini selain untuk menekan tingginya angka penyebaran COVID-19 di Kota Medan yang sudah memasuki level 3, sekaligus mengatasi kesulitan masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng di tengah kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Kota Medan saat ini sedang di level 3 karena meningkatnya COVID. Nah, ini bentuk inisiatif kita untuk menurunkan ataupun menekan kasus COVID di Kota Medan khususnya. Dan kita berusaha untuk memberikan solusi tentang kelangkaan minyak goreng yang saat ini meresahkan masyarakat. Dan kita berusaha untuk memberikan solusi agar kelangkaan minyak goreng yang dialami masyarakat ataupun meresahkan masyarakat bisa segera teratasi. Selain memberikan minyak goreng secara gratis bagi masyarakat yang ikut vaksin, juga diberikan 1 botol ekoenzim yang bermanfaat untuk membersihkan area rumah dari penyebaran virus. Dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Samosir yang ke-18, Dinas Kesehatan Samosir menggelar giat vaksinasi bagi seluruh warga yang menghadiri acara tersebut. Giat vaksinasi ini untuk dosis pertama, kedua, dan booster dengan menggunakan vaksin jenis Pfizer untuk semua usia. Giat vaksinasi disambut antusias oleh masyarakat dengan mematuhi protokol kesehatan dan berjalan dengan baik. Giat vaksinasi yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir terus dilakukan di berbagai puskesmas di setiap kecamatan. Kabid P2P Dinas Kesehatan Ganda Nainggolan mengatakan bahwa untuk capaian vaksinasi di Kabupaten Samosir saat ini untuk dosis pertama telah mencapai 113%. Vaksin kedua sekitar 103% dan vaksin ketiga booster mencapai 12%. Pencapaian vaksinasi untuk booster hanya 12% dikarenakan sebelumnya yang diizinkan untuk vaksin ketiga atau booster harus berselang 6 bulan dari vaksin kedua. Namun untuk saat ini vaksin booster telah dapat diterima oleh masyarakat dengan rentang waktu 3 bulan dari vaksin kedua yang diterima sebelumnya. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang telah diterima Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir. Ganda juga berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir dapat segera mendaftarkan diri untuk divaksin. Apabila belum divaksin, hal ini akan mempercepat memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Samosir. Untuk capaian kita sampai dengan hari ini baru di angka 12%.
Dikarenakan sebelumnya peraturan mengatakan bahwasanya untuk vaksin ketiga itu booster, itu adanya rentang waktu 6 bulan dari vaksin kedua. Akan tetapi surat yang terbaru kami terima 2 hari yang lalu, itu sudah memungkinkan 3 bulan untuk umur 18 ke atas. Ya, agar kita bisa bebas dari yang namanya corona, kami harapkan setiap orang, mau siapapun dia, ayolah mari kita hayo-hayokan seluruh masyarakat Samosir untuk datang ke tempat-tempat pelayanan vaksinasi. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pendiri cabang olahraga Wushu Sumatera Utara, Master Supandi Kusuma, menurunkan ilmunya kepada atlet pelatih jangka panjang KONI Sumut di Padepokan Yayasan Kusuma Wushu Indonesia Medan kemarin. Kehadiran Master Supandi Kusuma di Padepokan itu untuk memotivasi atlet pelatda yang dipersiapkan pada gelaran PON 21 tahun 2024 di Sumatera Utara. Kehadiran Master Supandi Kusuma yang juga Bapak Tai Chi Indonesia tidak saja sekedar memperhatikan penampilan dua pewushu Tai Chi, Putri Pelatda Sumut Trisha Luven dan Rizky Fakhrina, tapi juga menyempurnakan gerakan-gerakan para atlet yang sesungguhnya. Pada kesempatan itu, Supandi Kusuma memperagakan langsung bahwa gerakan untuk mencapai hasil maksimal dilakukan secara perlahan. Menurut Supandi Kusuma, setelah hafal urutan gerakan dengan mantap, baru gerakan dipercepat dan itu dilakukan tidak saja saat berlatih di Padepokan, tapi dilanjutkan di rumah secara berulang. Master Supandi Kusuma mengakui sesungguhnya dirinya ingin menangani langsung pelatihan Trisna dan kawan-kawan, tetapi keinginan itu terhambat munculnya pandemi COVID-19. Terkait dengan potensi atlet Sumut untuk menghadapi gelaran PON 2024 mendatang, Supandi Kusuma mengaku optimis bisa meraih prestasi yang terbaik asal berlatih lebih keras lagi. Supandi Kusuma menyarankan bahwa berlatih ke negeri Cina sangat penting sebab persaingan cabang olahraga wushu ini sangat ketat. Namun, semua itu tergantung situasi pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih melanda dunia. Pewushu pelatda jangka panjang PON 2024 Trisna Luven mengaku bersyukur dan gembira mendapatkan ilmu dari Bapak Tai Chi Indonesia, Master Supandi Kusuma. Trisna Luven bertekad 2 medali emas yang diraih pada Kejurnas Wushu 2021 akan ditoreh kembali di pentas PON 2024 mendatang. Seorang anak penyandang disabilitas mampu menjadi inspirasi bagi anak lainnya dan bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Meskipun Tegar tidak memiliki anggota tubuh sempurna seperti anak pada umumnya, namun ia memiliki sifat dan cara berpikir tidak seperti anak usianya. Cita-cita Tegar sangat sederhana, ia hanya ingin menjadi seorang guru mengaji agar anak-anak bisa membaca ayat suci Al-Quran. Muhammad Tegar Setiawan adalah warga Jalan Danau Tondano, lingkungan 9, Kelurahan Sumberkarya, Kecamatan Binjai Timur. Ia sering diundang di Majelis Taklim. Pada saat ditemui Majelis Taklim Desa Marindal 2, Patumba, Tegar masih malu-malu karena untuk berinteraksi dengan orang yang baru dikenalnya. Ibu kandung Tegar, Devi, mengatakan sejak lahir, Tegar sudah tidak memiliki kesempurnaan tubuh. Namun berkat keinginan yang kuat, Devi mendidik dan membesarkan Tegar seorang diri tanpa didampingi seorang suami, karena sejak Tegar dilahirkan, ayah Tegar meninggalkannya. Dengan ilmu agama yang dimilikinya, Tegar mulai diajarkan hafalan Quran hingga mengikuti berbagai perlombaan. Ibu Tegar memasukkan Tegar ke sekolah penyandang disabilitas. Dari sekolah itu, Tegar sudah mulai suka membaca Al-Quran. Ibu Tegar mengatakan Tegar memilih sebagai tahfiz Al-Quran sebab dia tidak mau dipandang sebelah mata oleh orang lain. Kemampuan Tegar melafazkan hafalan surat Al-Quran menjadi menarik dan perhatian masyarakat. Saya sebagai orang tua, saya ingin menjadikan anak itu sebagai kedepannya itu biar orang di luar sana itu tahu, walaupun dengan keterbatasan Tegar itu, Tegar juga bisa menggapai impian dan cita-citanya dunia ini. Terutama Tegar harus bisa sekolah sampai setinggi-tinggi. Tegar cita-citanya ingin menjadi seorang guru ngaji. Al-Ustadz M. Fadli Sudiro yang sering membawa Tegar mengatakan ketidaksempurnaan anggota tubuh seorang Tegar, namun memiliki kemampuan melebihi anak yang sempurna. Tegar menjadi inspirasi bagi banyak orang karena di balik kekurangannya ia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari sosok yang penuh istimewa, keajaiban yang ada di dalam diri ananda kita, Muhammad Tegar Setiawan. Boleh tangan tidak sempurna, kaki tidak sempurna, tapi kasih sayang Allah sempurna di dalam dadanya, sempurna di dalam hatinya dengan Al-Quran. Maka kami ajak dan kami seru seluruh generasi milenial, anak-anak kami tercinta,
Everyone can be hafiz. Setiap orang bisa menjadi hafiz. Ayo menjadi hafiz sebagaimana Tegar yang menjadi seorang hafiz. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kesenian merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang harus tetap dilestarikan. Namun pelestarian ini ternyata terhambat karena pembuatan alat-alat seni tradisional semakin berkurang. Komunitas pengrajin Upa Gordang, salah satu pembuat alat-alat seni tradisional yang masih bertahan di Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Komunitas ini telah memproduksi alat-alat musik tradisional Batak Toba sejak tahun terakhir. Kerajinan alat musik tradisional ini telah dikenal sejak dahulu di kalangan masyarakat Batak Toba yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hasil kerajinan komunitas pengrajin Upa Gordang ini telah banyak dijual dalam negeri hingga ke mancanegara. Sebagai salah satu peluang untuk membangkitkan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, hasil kerajinan alat musik tradisional ini merupakan salah satu kearifan lokal yang harus dilestarikan dan berkelanjutan sekaligus mendukung destinasi pariwisata super prioritas di kawasan Danau Toba. Berbagai alat-alat musik tradisional Batak Toba yang telah diproduksi para pengrajin seperti alat musik gondang, tagading, kecapi, seruling, pemila, dan garuntung. Alat-alat musik tradisional Batak Toba ini terbuat dari berbagai jenis kayu seperti kayu pohon nangka, kayu juar, dan kayu receh. Harga hasil kerajinan alat-alat musik tradisional ini bervariasi mulai dari 8.000 hingga puluhan juta rupiah dan telah dilengkapi dengan ornamen-ornamen yang mendukung. Salah seorang pengrajin alat-alat musik tradisional Batak Toba, Martahan Sitohang, mengatakan komunitas pengrajin Upa Gordang mulai dibentuk dan saat ini masih dengan swadaya. Martahan juga berharap agar pemerintah Kabupaten Samosir dapat memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan hasil kerajinan yang dia lakukan. Ini menjadi sebuah keberlanjutan dari kebudayaan dan mendukung dari destinasi super prioritas Danau Toba ini. Pengrajin alat musik ini juga akan menjadi ekonomi kreatif untuk pariwisata. Gitu. Harapan wisatawan akan bisa mendapatkan merchandise atau oleh-oleh berbentuk instrumen alat musik dari Danau Toba ini. Kepala Desa Turpuk Limbong, Victor Sinaga, mengatakan kondisi ini agar menjadi perhatian pemerintah karena sebagai tempat pembuatan alat musik tradisional khususnya di Kabupaten Samosir. Komunitas pengrajin Upa Gordang mengharapkan kedepannya menjadi pewaris pembuat alat musik tradisional Batak Toba yang dapat mengajarkan kepada generasi muda lainnya. Pengrajin alat musik tradisional ini masih berjalan kira-kira setahun. Itu warisan daripada orang tua beliau. Harapan kita ke depan, pengrajin ini akan memproduksi alat-alat musik tradisional Batak. Nantinya harapan kita ke depan untuk para mereka ini pelaku-pelaku pembuat alat musik tradisional supaya jangan punah. Ke depan mereka ini akan mengajarkan kepada seluruh anak-anak generasi muda kita ini supaya jangan sampai alat musik tradisional Batak itu sampai hilang. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini, kami akan segera kembali. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun, berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit, makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti, dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib
Ya pemirsa, manfaat ekoenzim yang multifungsi adalah hasil fermentasi selama 90 hari yang terdiri dari sisa buah dan sayuran serta melosa. Ekoenzim dapat dimanfaatkan untuk membersihkan udara dan juga baik digunakan sebagai pupuk untuk tanaman. Banyaknya manfaat ekoenzim membuat sejumlah pemenang Kalpataru dari Sumatera Utara melakukan pelatihan ekoenzim yang dilaksanakan di restoran Kenanga, Jalan Jamin, Ginting, Medan. Para peserta terdiri dari lembaga pendidikan dan organisasi perkebunan dan juga lainnya. Melalui pelatihan ekoenzim, seluruh masyarakat bisa ikut menyelamatkan bumi. Instruktur pembuatan ekoenzim Feratan mengatakan ekoenzim dapat diproduksi oleh setiap ibu rumah tangga karena bahan dasarnya terbuat dari limbah rumah tangga. Selain itu, untuk menjadikan tanaman di halaman rumah menjadi subur dapat diberi pupuk ekoenzim. Ekoenzim saat ini tidak hanya untuk tanaman bunga, namun sudah dapat digunakan sebagai pupuk untuk tanaman hortikultura dan tanaman tua. Feratan mengatakan perumus pembuatan ekoenzim adalah 3-1-10 atau 3 kilo sisa buah dan sayuran, 1 kilo gula merah, dan ditambah 10 liter air selama 90 hari sudah dapat digunakan untuk berbagai hal. Kita selama ini untuk kegiatan ekoenzim itu mudah-mudahan kita bisa merangkul ibu-ibu rumah tangga utamanya untuk mengurangi sampah di dapur. Jangan sembarangan buang, dimanfaatkan jadi multifungsi. Setidak-tidaknya contohnya tadi saya bilang luka kecil atau kena minyak panas itu kita langsung cemplung ke tong fermentasi ekoenzim itu. Itu adalah pertolongan pertama. Ya mau lanjut ke medis atau apa itu ya silakan. Harapan saya lihat yang peserta ini semuanya udah senior-senior semua. Malah ada kayak Pak Paris udah ribuan sekolahan mereka ngajar ya. Itu luar biasa. Dan mudah-mudahan murid-murid yang mereka ngajar itu betul-betul mengaplikasinya. Dan untuk pertanian ya, saya utamakan bidang pertanian dan sekolahan. Dan bidang pertanian, tanamlah tanaman yang lebih bagus, lebih mantap. Jangan kalah dengan negara yang lain. Indonesia tuh sangat kaya. Dan kekayaan itu kita bongkar. Dan biar masyarakat kita tuh kaya juga. Dan cara tanam yang layak ya. Dan yang murah meriah. Salah seorang pemenang Kalpataru, Paris sendiri mengatakan ekoenzim saat ini sangat bermanfaat bagi tanaman, bahkan sudah digunakan untuk tanaman tua. Paris sendiri mengaku dengan penggunaan ekoenzim para petani sudah dapat mengurangi pemakaian pupuk kimia. Diharapkan melalui pelatihan yang dilakukan, seluruh peserta dapat mengaplikasikannya di tengah lingkungan masing-masing. Iya, kalau di Karo sendiri pun sudah banyak digunakan ekoenzim, seperti contohnya ada di sana Ranto Pranginangin, dia menggunakan ke tanaman cabai, ke tanaman jagung, ke tanaman palawija yang lain sudah banyak digunakan. Terus kalau di tempat lain di Riau ke pohon kelapa sawit juga sudah digunakan itu, mengirit pupuk itu dan bisa mengurangi lebih 50% pupuk dengan menggunakan ekoenzim seperti itu dia. Iya, kalau kita berpesan ya dari segi lingkungan ini penting untuk memperbaiki lingkungan kita harus menggunakan pupuk organik cair POC ini termasuk ekoenzim ini supaya alam kita tambah baik, lingkungan kita tambah baik. Jadi untuk masyarakat mari kita gunakan ekoenzim dan dengan cara yang mudah, dengan sampah buah, sayur-sayuran, sampah sayur kita gunakan hanya fermentasi 3 bulan sudah jadi gitu. Pada pelatihan ekoenzim tersebut, bunga anggrek yang diberi pupuk ekoenzim diperlihatkan kepada peserta. Dalam upaya menjaga kelestarian sungai dan juga kebersihan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melakukan bersih dan cuci sungai menggunakan ekoenzim. Cuci dan bersih sungai yang dilakukan kemarin adalah Danau Siombak yang berada di daerah Medan Marelan. Kegiatan bersih dan cuci sungai yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup dan kelompok masyarakat peduli lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme yang berada di kawasan danau agar dapat menghidupkan kembali ekosistem pada Danau Siombak. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Tengku Amri Fadli mengatakan, untuk mengatasi persoalan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup akan terus bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang peduli dengan keberadaan lingkungan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat diatasi. Selain mengatasi permasalahan lingkungan, masyarakat peduli lingkungan juga diajak untuk memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi berdaya guna, baik untuk kelestarian lingkungan maupun peningkatan ekonomi masyarakat.
Salah seorang penggiat lingkungan, Rena Arifa Simbolon, mengatakan pihak sudah lama melakukan hal yang bermanfaat untuk kelestarian lingkungan. Rena Arifa Simbolon mengaku siap mengajak masyarakat lainnya untuk ikut melestarikan lingkungan dan menambah pendapatan dari upaya yang dilakukan. Bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk ikut menjadi bagian dari penggiat lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup yang ada di setiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara siap membina dan mendukung. Penangkaran bibit buah lokal yang dilakukan saat ini bertujuan guna menjaga kelestarian berbagai buah lokal sekaligus untuk penghijauan bagi lingkungan. Beberapa jenis varietas buah saat ini sudah tercatat di Kementerian Pertanian. Di penangkaran bibit buah lokal yang terdapat di kebun lada Kota Binjai milik Arifin ini, terdapat beberapa jenis varietas buah lokal yang sudah mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan kelompok tani binaan Arifin. Sebagai penangkar, Arifin mengatakan akan terus menemukan varietas baru dari buah lokal yang sudah ada. Saat ini sudah ada varietas baru yang ditemukan seperti cempedak guling, di mana cempedak guling ini buahnya lebih besar dari cempedak biasanya. Rasanya lebih manis dan dagingnya lebih berlempak serta lebih kuning. Selain itu terdapat alpukat idola yang sudah dibudidayakan oleh kelompok tani binaan Arifin. Satu jenis buah lainnya yang sudah ditemukan yakni durian musangking, di mana durian musangking ini sangat terkenal di negara tetangga pada Indonesia. Memiliki varietas buah durian musangking dan sudah dibudidayakan oleh sejumlah masyarakat di Sumatera Utara. Arifin selaku penangkar mengaku setiap jenis varietas belum dapat dipatenkan, namun setiap varietas yang sudah ditemukan dan dibudidayakan didaftarkan di Kementerian Pertanian sehingga menjadi kekayaan hayati bagi bangsa Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Kami ini Pak, artinya terus memperbanyak varietas, menanam varietas supaya jangan punah untuk anak cucu kita. Setelah itu juga kami juga ada binaan-binaan kelompok tani yang harus kami hidupi. Mereka juga skill-skill kami yang sudah lama kami didik. Mungkin suatu daerah kalau mau mencontoh kampung kami perlu waktu 40 tahun. Nah, 40 tahun mereka perlu waktu untuk mencontoh kampung kami. Kenapa? Dari mulai teknis menyambung, teknis menyangkok dan sebagainya, termasuk pencari biji, pencari pucuk. Itu kan orang ahli semua Pak. Nah, jadi kalau orang mau nyontoh kampung kami perlu waktu 40 tahun. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Tengku Amri, mengapresiasi penangkaran bibit buah lokal, maksud kami buah milik Arifin yang ada di kebun lada Kota Binjai karena kelola secara sesuai daya dengan tujuan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kadis Lingkungan Hidup Prof. Su berharap melalui food estate yang diprogramkan pemerintah saat ini, kedepannya juga dapat melakukan budidaya buah-buahan lokal yang ada di Sumatera Utara. Yang di daerah asalnya pun durian ini sudah hampir tak ada dan tak ada lah, di beberapa daerah sudah tak ada. Tapi ada di sini. Tapi bagaimana kita mampu mempublikasikan ini ya? Bagaimana kita bisa menjual ini ke dunia internasional? Saya pikir ini harus peran pemerintah ya. Ini saya berharap sekali programnya pemerintah food estate ini bisa juga mengangkat durian termasuk cempedak guling yang sudah ditandatangani oleh Menteri Pertanian sebagai produk unggulan pertanian nasional. Yang pasti kita ini mulai sudah kita menggagas bagaimana apa-apa yang sudah ada di Nusantara ini tetap ada di Nusantara ini sebagai satu kekayaan Indonesia yang luar biasa yang bisa mengundang wisata dan sebagainya, investor dan sebagainya. Saya pikir program namanya ketahanan pangan ini harus menyentuh ini dan harus mengangkat ini sebagai salah satu produk unggulan yang kita kembangkan gitu ya. Saya pikir itu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Ziva Zahrianis, kami mengimbau Anda pemirsa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan pakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.